وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita sampai di poin yang ke-21, yaitu dianjurkan saat melaksanakan perjalanan akan berjalan di malam hari, terutama di permulaannya berdasarkan sabda Nabi SAW, alaikum bidulcah wa inal ardo tutwa bilail. Hendaklah kamu lakukan perjalanan saat gelap, maka sesungguhnya bumi dilipat di malam. Ya, memang ini kalau memungkinkan, artinya ya namanya kita di Indonesia, kita ikut pesawat dan nggak mungkin kita ngatur pilotnya. Memungkinkan safari itu malam hari. Nah, orang yang safari di malam hari itu rasanya itu kok cepat ya, daripada siang. Karena siang itu orang melek ya, jadi setiap meter itu kayak benar-benar melihat. Ya. Tapi kalau malam itu kita merem kayak merasa kita ya. Pohon-pohon udah nyampe, pohon-pohon udah nyampe. Walaupun ya sebenarnya si pengemudinya, apakah pilot, apakah masinis itu benar-benar menjalani perjalanan itu jengkal demi jengkal, meter demi meter, kilo demi kilo. Kemudian yang ke-22, disunahkan agar membaca di waktu sahur apabila fajar sudah nampak sama asami'un alhamdulillah, mendengar orang yang mendengar dengan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, wa husna bala'i alaina, bagi Allah perlakuannya yang baik kepada kita, Rabbana sahibuna wa afdolo wa afdolo wa afdolo wa afdola alaina aidan billahi minan nar. Wahai Rabb kami, sahibna, temanilah kami, kemudian wa afdil alaina, dan karuniakanlah kepada kami aidan billahi minan nar, yaitu kami berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian yang ke-23, disunahkan memperbanyak doa di dalam haji dan umrah. Sungguh pasti akan dikabulkan dan diberikan permintaannya berdasarkan sabda Nabi SAW. Salasun da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada 3 doa yang pasti mustajab dan tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu ta'watul madlum wa ta'watul musafir wa ta'watul walid ala waladihi. Yaitu di sini ada dakwatul musafir. Hingga orang haji termasuk dalam konteks orang yang musafir. Dan orang yang berhaji memperbanyak doa demikian pula di Safa dan Marwah, di Arafah, di Masyaril Haram, setelah fajar, setelah melempar jumroh kecil dan tengah, jumlah ula, wal wusta, pada hari tasrik, pada karena Nabi SAW banyak berdoa di 6 tempat ini dan mengangkat kedua tangan. Di dalam doa itu ada sunnah mengangkat kedua tangan. Khususnya pada kondisi-kondisi yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ke-24, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar sebatas kemampuan dan pengetahuannya. Jadi kalau kita mau berdakwah, maka kita perlu lihat situasi dan kondisi dan perlu menakar ilmu kita. Nggak selalu semua kita harus sampaikan, apalagi kalau kita nggak punya ilmu. Makanya dulu ada orang jamaah daulah itu, dia naik mimbar, dia mengatakan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Misalnya Rahman dan Rahimnya Allah akan menyelamatkan orang-orang kafir dari neraka. Maka harusnya orang itu belajar dulu baru kemudian menyampaikan. Dan belajar juga nggak harus yang full banyak kemudian baru bisa menyampaikan. Tidak. Sesuai kemampuan aja. Kalau memang mampunya menyampaikan cara baca Quran, baca saja, itu ajarkan dulu. Tapi kalau kemudian nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa, kemudian ngomong hukum, segala macam, ini hati-hati. Nggak benar. Maka ia harus berdasarkan ilmu dan pengertian terhadap yang diperintahkan dan dilarang, selalu dengan cara lembut, tidak dilakukan bahwa dikhawatirkan orang yang tidak mengingkari kemungkaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan tidak diterima doa berdasarkan sabda Nabi SAW. Waladzi nafsi biyadihi la ta'marunna bil ma'ruf
wala tanhauna 'anil munkar au la yusikanna Allah ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'una fala yastajibu lakum. Demi Allah Subhanahu wa taala yang diriku berada di tangannya, sungguh aku menyuruh yang ma'ruf dan menahi munkar, atau Allah menurunkan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa lalu dia tidak mendengarkan doa. Jadi orang-orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar atau orang yang tidak menjawab amar ma'ruf nahi munkar, maka doanya tidak. Allah taala. Kemudian yang ke-25, termasuk adab dalam haji adalah menjauhkan diri dari semua perkara maksiat. Maka janganlah ia menyakiti seseorang dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya, janganlah ia berdesakan dengan para jamaah yang bisa menyakiti mereka. Baik, dalam konteks ini nih, beberapa kali haji itu apa ya istilahnya, terlakukan pelanggaran itu. Sampai di terowongan Mina itu orang saling injek-injekan dan banyak yang mati. Ya, maka Allah alam ini hukumnya seperti apa ya. Janganlah ia berdasarkan dan para jamaah yang bisa menyakiti mereka, jangan mengadu domba, jangan terjun dalam ghibah, jangan berdebat sama temannya dan orang lain kecuali dengan yang lebih baik. Jadi kalau mau berdiskusi yang baik, jangan leker-lekeran, jangan utur-uturan, jangan berdusta, jangan berkata kepada Allah yang tidak mengetahui, jangan berkata kepada Allah yang dia tidak tahu, dan berbagai macam perbuatan doa lainnya. Perbuatan dosa, bukan dosa lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju asyhurun ma'lumat wa man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu terjadi pada bulan yang dimaklumi dan tertentu. Faman farada fihi, siapa yang menetapkan niatnya untuk mengerjakannya pada bulan itu, hina al-hajja wala rafasa wala fusuq. Jangan berkata-kata yang jorok, wala fusuk, jangan berbuat dosa, wala jidal, dan jangan berdebat bil haji, dalam haji. Kemudian walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi menyakiti, miloro, menganiaya orang beriman itu dosanya besar sekali. Jadi jangan pernah melakukannya. Kemudian perbuatan maksiat di tanah haram tidak seperti tempat lain. Kadarnya berbeda. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akifu fihi wal badi wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Punya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan serta secara dolim, saya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian ada yang ke-26, menjaga semua kewajiban dan yang terbesar adalah sholat dan waktunya berjamaah dan berbanyak perbuatan ibadah seperti membaca Quran, zikir, dan seterusnya. Berbuat baik pada orang lain dengan ucapan dan perbuatan, kasih sayang kepada mereka dan menolong mereka saat membutuhkan. Nabi SAW bersabda, Wasulul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasadi wahid idza staka minhu adwun tata'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang dan saling menyayangi di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satunya sakit, saya semua akan merasakan sakit. Bahkan di sini dikatakan tidak bisa tidur dan badannya panas. Sehar, tidak bisa tidur dan badannya panas. Jadi kita harus kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Oh panas, kamu minum air ya. Kalau lihat orang kehausan kasih. Kemudian yang ke-27, berakhlak yang mulia dan akhlak yang baik itu mencakup sabar, lembut, tidak marah, perlahan, tidak buru-buru dalam segala hal, rendah diri, pemurah, adil, teguh, sayang, amanah, zuhud, wara', menepati janji, malu, jujur, berbuat kebajikan, ifah, rajin, muru'ah. Dan karena pentingnya akhlak yang baik, Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling berakhlak. Innal mu'mina
layat layudrika bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Semuanya orang mukmin bisa mendapatkan derajat orang puasa lagi sholat malam dengan akhlak yang baik. Jadi kamu punya akhlak yang baik, itu derajatmu bisa selevel atau bahkan lebih tinggi daripada orang puasa dan orang yang rajin sholat malam. Kemudian yang ke-28, menolong yang lemah dan santun di dalam perjalanan dengan jiwa, harta, kedudukan, membantu mereka dengan kelebihan harta dan yang lainnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya mereka para sahabat bersama Nabi SAW dalam perjalanan, beliau kemudian bersabda, man kana ma'ahu fadlun dhuhrun fal ya'ud bih ala man la dhuhara lahu. Wa man kana ma'ahu fadlun zata fal ya'ud bih ala man la zata lah. Siapa yang punya kelebihan, bungkung, atau punya kekuatan, kemampuan, maka adalah mendatangi orang yang lemah. La dhuhra lah. Yang kekering kuat, bantu yang kekering gak kuat. Maksudnya kalau kamu kuat mikul, tambah beban, orang lain kebutan, bantu. Kemudian, dan pada siapa yang punya kelebihan bekal, zada, kelebihan bekal, maka hendaklah ia mendatangi orang yang tidak punya bekal. Oh, makananku berlebih, oh dia nggak punya makanan pagi. Lalu beliau SAW menyebutkan beberapa bagian harta, sehingga beliau beranggapan bahwa tidak ada hak seorang dari kami dalam kelebihan. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berada di belakang dalam perjalanan, maka beliau menolong yang lemah. Nabi itu nyotoin, Nabi itu nggak pernah atau nggak mau mendahului orang sehingga belakangnya nggak kelihatan. Nabi senang melihat dari belakang orang-orang yang di depannya itu baik-baik aja. Dan membonceng serta mendoakan mereka. Ini menunjukkan kasih yang beliau dan kesungguhannya dalam membantu mereka agar kaum muslimin mencontoh beliau dan terutama sekali para pejabat. Jadi kalau punya kemampuan lebih, bawa. Ya, jadi kamu udah bayar haji, udah dikasih sangu dari depan. Misal kamu memang punya duit lebih, bawa tuh. Masukkan di rekening tuh 100 juta. Nanti di sana tuh kesempatan menolong, bersedekah, berinfak tuh banyak. Jangan ragu. 29, jika sudah selesai maka segera pulang dan jangan menetap terlalu lama tanpa keperluan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, as-safaru yit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari tuilan dari adab atau siksa. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabah wa naumah fa idza qada ahadukum nuhimmatuhu walyaj'al ila ahli. Di mana seorang itu tertahan, tercegah dari makan, minum dan tidur. Maka apabila telah selesai, fa idza qudiya ahadukum, kalau sudah selesai. Apa ini maksudnya? Nuhimmatahu, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya. Waliyajil, waliyuajil, maka segera ila ahliya. Maka segera pulang ila ahlihi, pulang ke keluarganya. Tentu kalau konteksnya kita sebagai musafirnya, ya kita nggak bisa ngatur jadwal ya. Kita pasti cuma ngikut aja. Jadwal pulang berangkat kapan. Yang ke-30, saat pulang dari safarnya, disunahkan baca yang diwajibkan Nabi SAW apabila pulang dari peperangan dan haji dan umroh. Baca 3 kali takbir di dataran tinggi, kemudian membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Aibun taibun abidun sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa nazamal ahzab wa bisa mempunyai di bawah oleh haji. 31, apabila melihat kamu halamannya, dianjurkan baca aibun taibun abidun li rabbina hamidun. Latihan nih, semua ajar kalau pulang nih. Jadi dah kelihatan kampungnya aibun taibun abidun li rabbina hamidun. 32, jangan datang kepada keluarga di malam hari apabila sudah lama pergi tanpa keperluan, kecuali apabila berita kedatangannya sudah sampai pada mereka dan menyampaikan pada mereka waktu kedatangannya di malam hari. Berdasarkan larangan Nabi SAW tentang hal ini, Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW melarang laki-laki menutup pintu keluarganya di malam hari. Di antara hikmahnya adalah disebutkan dalam riwayat yang lain, sehingga ia menyisir rambut yang kusut, merapikan dirinya. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang laki-laki mendatangi keluarga di malam hari agar ia tidak mengagetkan mereka atau mempergoki.
Gampangnya adalah sunnahnya itu bukan memberikan surprise, tapi ngabari. Oh, gitu ya. Jadi sunnahnya ketika orang safar jauh bukan memberikan surprise, tapi ngabari. Dek mau pulang, dek mau nyampe 1 jam lagi. Biar dia siap-siap. Ya, siap-siap, noto kasur, sisiran, adus, gitu kan. Ya, dan Allah itu dan Rasulnya selalu atau sering atau banyak dalil memang mendesain agar rumah tangga itu selalu baik-baik aja dengan cara seperti itu. Tapi kalau surprise itu bojone cek turu, akhirnya yang datang itu malah gelo gitu kan. Atau mungkin surprise gitu, bojone malah mungkin kalau ada suaminya rajin mandi, pas gak ada suaminya, gak ada bojoku pas satu, gak mandi seminggu, ditemui bau sekali gitu. Nah, maka hal seperti ini perlu difahami ya, perlu difahami bagaimana Islam itu justru ingin menjaga hubungan suami istri itu lebih baik. Yang ketiga, dianjurkan bagi yang datang dari safar akan memulai dengan memasuki masjid yang ada di samping rumahnya atau sholat 2 rakaat di dalam. Jadi cara agar kemudian orang rumah siap-siap itu ya tadi termasuk di dalamnya adalah sholat 2 rakaat ketika sampai di kampung halaman. Nabi SAW bersabda, karena idza qadama min safarin bada'a bil masjid. Bahwasanya beliau apabila datang dari safar, maka beliau memulai untuk sholat masuk ke masjid farroka'a, roka fihi rokaatain, 2 rukuk, 2 rakaat gitu. Sholat sunnah ba'da safar atau kedatangan dari safar. 34, disunahkan bagi musafir yang baru tiba agar bersikap lembut kepada anak-anak dari keluarga dan tetangganya serta berbuat baik kepada mereka apabila mereka menyambutnya. Nah, jadi kalau disambut sama anak-anak itu kan senyum aja, bawa hadiah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala Nabi SAW tiba ke kota Makkah, anak-anak dari Bani Muthalib menyambut beliau SAW, lalu beliau SAW mengangkat salah satunya dan yang lain di belakangnya, digendong. Jabir bin Abdullah berkata, karena idza qadima min safarin tuluki bina. Apabila beliau SAW datang dari safar, beliau menemui kami. Wa tulukiya bi wabil Hasan au bil Husain. Dan kemudian menemui aku atau Hasan atau Husain. Fahamala ahadana baina yadayhi wal akhar khalfahu. Dan kemudian mengangkat atau membawa kami dengan tangannya, kedua tangannya, dan yang lain di punggung. Hatta dakhalna al-Madinah, sampai kemudian kami masuk kota. Jadi disambut di luar kota sampai digendong sampai masuk kota. Kemudian yang ke-35, dianjurkan membawa hadiah jika memungkinkan karena menyenangkan, Mas, baterainya mau habis ya. Karena menyenangkan hati dan memalingkan permusuhan, dianjurkan menerimanya dan memberi balasan atasnya, dimakruhkan menolak tanpa alasan syar'i. Karena inilah Nabi SAW bersabda, ya, tahadu tahabu. Ya, jadi kalau orang safar, memang sunahnya bawa hadiah. Cuman saran saya kalau safarnya dari tempat-tempat atau kota-kota yang di situ adalah mayoritas non-muslim, hati-hati makanannya. Apalagi yang bukan ahli kitab ya. Kalau yang ahli kitab mungkin masih relatif lebih aman. Ya. Yang bukan ahli kitab nih hati-hati. Dan kalau dikasih hadiah ya jangan ditolak. Alah, popon, diharam dina. Terima aja gitu kan ya. Soal nanti di rumah mau makan atau enggak ya itu lain cerita. Tapi terima dulu dengan senyuman. Ya, karena niat orang yang masih hadiah adalah untuk menjaga hubungan. Ya. Baiknya kita juga terima. Tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Hadiah manusia satu sama lain melahirkan keterkaitan di hati mereka. Jadi bahwa kalau seorang jamaah haji pulang kepada keluarganya dan tidak bawa apa-apa, maka salah seorang dari mereka marah lalu membaca syair, jamaah haji saat ini tidak beribadah, tidak membawa siwak dan tidak pula sendal. Mereka datang kepada kami maka tidak bermurah tangan dengan kayu dan tidak pula meletakkan pemberian di telapak tangan anak. Ya gini. Jadi memang apa ya istilahnya? Islam itu tidak cuma menghendaki ibadah tok kepada Allah tok, tapi juga ada satu kondisi di mana kita itu juga beribadah dalam tanda kutip
yaitu berbuat baik kepada manusia. Jadi ismun jami' ma yuhibbullah wa yardahu minal fi'li wal qawli, itu adalah istilah atau definisi ibadah, yaitu semua hal yang diridhoi Allah baik dari ucapan ataupun perbuatan itu adalah ibadah. Jadi kalaupun kita dari haji itu bawa oleh-oleh, maka itu juga bagian dari ibadah. Nah, karena haji ini oleh-olehnya harus banyak, makanya disiasati belinya di Indonesia. Karena kamu beli di sana, bawanya kangelan. Apalagi dibatasi, satu orang misal cuma 30 atau 40 kilo, nggak bisa kamu bawa banyak. Dan hadiah yang terindah adalah air zam-zam, karena ia penuh berkah. Nabi SAW bersabda tentang air zam-zam, innaha mubarakah. Air zam-zam itu mubarakah, innaha ta'amun ta'ima wash. Innaha ta'amun ta'mun wa syifa'un sakmun. Sungguhnya ia adalah makanan orang yang makan, ta'amun ta'mun, ta'min, wa syifa'u sakmin, dan juga makanan orang yang nyari obat, dan obat buat orang yang sakit. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang memarfukannya, ma'u zam-zam lima syuribalau, juga bagian dari apa namanya, tawasul yang benar. Ada tawasul yang nggak benar dan tawasul yang salah. Jadi kamu kalau mau tawasul dengan air, jangan kemudian beli air yang dibaca-bacain doa, itu malah nggak ada sunnah. Ketika kamu mau tawasul dengan air yang dibacain doa, itu yang ngomong atau yang berdoa kowe dewi, bukan orang lain. Nggak ada ceritanya, atau belum pernah saya membaca satu riwayat pun Abu Bakar, Umar, Utsman, atau bahkan Nabi Muhammad SAW membacakan air kemudian dijual. Nah, yang ada adalah kamu ambil air, kamu bacakan Fatihah 7 kali, kamu minum. Nah, itu belum ada. Nah, tapi yang memungkinkan untuk diperjualbelikan itu apa, air zam-zam. Tapi juga nggak didoa-doain. Air zam-zam, jual. Nah, baru kemudian kamu beli. Pas kamu minum, kamu berdoa. Oh, nah, dalilnya ini, ma'u zam-zam, nah, lima syuribalah. Dan zam-zam itu sesuatu yang dia niatkan gitu. Artinya kalau kamu pas ngombe gitu, kamu berharap keberkahan, kesehatan, ya insya Allah kamu sehat, kamu berkah. Kamu berharap jangan untuk jodoh, ya insya Allah dapat jodoh, dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini adalah ketika kita mau bertawasul, tawasul yang benar. Jangan kemudian ke kuburan. Sampai ada orang ke kuburan itu minta, ya Habib Fulan, Habib Fulan, sahilana bil fulus, mudahkan kami dengan uang. Kertas merah yang halus-halus, kata. Kertasnya yang abang-abang, kayak di Troyunan mau. Nah, maka ini kurang tepat. Dan itu bertentangan dengan syariat jelas. Gitu. Karena Nabi SAW nggak pernah contohkan kayak gitu. Nggak pernah Nabi SAW itu mendatangi makam-makam Nabi yang lain. Gitu. Maka Nabi Muhammad paling mulia, ya wes. Nabi Muhammad meninggal itu nggak ada ceritanya anak cucunya datang untuk apa namanya, minta-minta di kuburan beliau, nggak ada. Bahkan kalau kamu membaca sirah, pasca meninggalnya Nabi SAW itu konflik kaum muslimin itu besar sekali. Pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, pembunuhan Ali radhiyallahu anhum, gitu kan. Itu terjadi. Peperangan sama kaum muslimin itu terjadi gitu. Itu kan kondisi yang mengerikan gitu. Nah, itu kalau orang sekarang yang nggak ada kayak gitu aja teriak-teriak madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, minta tolong ya Rasul. Maka harusnya pada waktu itu lebih berhak atau lebih dahsyat, lebih penting, lebih butuh untuk minta tolong. Gitu. Tapi nggak ada tuh satu sahabat-sahabat yang mulia untuk minta tolong kepada Nabi SAW. Makanya orang-orang sekarang tuh lancang ya sampai ngomong, sampai sana ngomong, ya Rasul saya udah sampai sini, saya rindu banget sama kamu, ulurkan tanganmu. Tangannya Nabi dikeluarkan katanya. Ada juga saya ngomong katanya Nabi itu sampai keluar dari kuburnya untuk merebut, meraih dengkulnya untuk dicium gitu. Wah, luar biasa. Hal-hal seperti ini nih kalau kamu dengar, jangan kamu gumun gitu. Malah kamu harusnya beristighfar gitu. Atau kamu harusnya berlindung dari orang-orang seperti itu. Sayangnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak belajar itu krungu kayak gitu tuh malah gumun. Wah, berarti iki wong iki hebat banget, wali banget gitu. Ya, maka ini kekeliruan gitu loh, kekeliruan yang harusnya kita sudahi. Kita sebagai generasi muda harusnya tidak mudah silau dengan kata-kata seperti itu.
Agama ini dibangun di atas ilmu, ilmu dibangun di atas dalil. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu dan nggak ada dalil satupun, bahkan sirah tidak menyebutkan hal yang seperti itu, nggak mungkin itu terjadi. Sampai katanya tangan Nabi keluar itu disaksikan 12.000 orang yang hadir pada waktu itu. Saya melogika aja 12.000 itu orang kalau ngumpul, itu tuh tangan Nabi itu kan juga nggak gede, kecil itu. Itu nggak mungkin kelihatan dari orang yang paling ujung itu nggak mungkin kelihatan. Kok bisa melihat 12 kecuali itu didesain kayak itu loh, kayak atrium atau kayak ini apa namanya stadion itu. Jadi kursinya naik ke atas, terus yang terlihat itu di bawah kan enggak. Kalau kamu ke makam pada umumnya atau kalau kamu ke masjid pada umumnya kan datar semua. Jadi kalau Nabi mengeluarkan tangan di paling ujung, 12.000 yang paling belakang itu nggak kelihatan itu tangan. Susah melihatnya, kecuali sekarang kan ada kamera-kamera ya. Cuma dulu tuh nggak mungkin. Tapi ya sudah, namanya orang pengen dagang. Makanya saya selalu kritisi mereka itu berdagang dua dagangan, keramat sama kualat. Kalau kamu percaya keramatnya, gitu, kamu katanya akan dapat barokahnya. Tapi kalau kamu nggak percaya keramatnya, kamu akan dapat kualat. Jadi mereka mendagang kualat biar kamu dapat keramat, atau kalau kamu nggak percaya keramatnya, kamu akan dapat kualat. Makanya orang-orang jahil itu dikasih tahu gitu pedih dia. Wah, aku nek ngimani omongane Habib Fulan ini aku nggak kualat aku. Jadi dicium-cium semuanya sampai ada giginya Habib Fulan itu tali terus dibengke kon ngambungi siji ini otomatis nek gigi yo sak budal-budale bareng. Nah, coba di logika gitu loh. Kok bisa gitu? Apakah semulia itu orang-orang itu gitu kan? Dengan mereka keturunan Nabi ya, keturunan Nabi ya. Misal memang benar itu keturunan Nabi ya, kita hormati. Tapi ingat ya, Nabi SAW pernah mengatakan apa kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, salimi, minta kepadaku apa aja min mali dari hartaku. Tapi apa kata Nabi? Ma'ugni angki minallahi syai'a. Tapi aku rasa nulung kowe. Artinya kalau kemudian Fatimah radhiyallahu anha tidak mengikuti jejak bapaknya menjadi orang beriman, Nabi nggak bisa menyelamatkan. Sebagaimana Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Thalib. Bagaimana Nabi nggak bisa menyelamatkan Abu Jahal. Padahal Abu Thalib dan Abu Jahal itu paman Nabi. Padahal yang namanya ahli bait itu adalah keluarga Ja'far juga ahli bait, kemudian keluarga Aqil ahli bait, kemudian keluarga Bani Abdul Manaf juga ahlul bait. Jadi sebenarnya Abu Thalib dan Abu Jahal itu ya ahli bait, cuman karena nggak beriman ya nggak ngefek nasabnya atau ahli baitnya itu. Ya, jadi tolong dipahami itu. Belum lagi kalau kita ngomongkan bapaknya Nabi Ibrahim itu kan juga bapaknya Nabi yo kafir. Kalau belum lagi kita ngomongkan anaknya Nabi Nuh itu yo anaknya Nabi yo kafir. Kemudian istrinya Nabi Lut itu yo kafir. Ya, sehingga nasaban itu nggak akan berguna kalau kemudian nggak sesuai dengan tuntunan gitu. Ya, maka jangan sampai kamu bingung soal ini kemudian pokoknya agar Habib sampai enek Habib mangan durian itu berkena budal itu ditolong-tolong gitu. Ya kalau itu pas lagi COVID itu kena COVID kabeh gitu. Ya bukan berarti nggak boleh kita memberi orang makan dengan apa, tapi ada kesan gitu loh, nek kecipratan idune Habib itu kemudian untuk barokah ini yang salah gitu. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu. Ketika kita mau bertabaruk dengan zat seseorang itu hanya berlaku kepada Nabi SAW dan ketika Nabi SAW hidup, begitu Nabi wafat ya sudah nggak ada gitu. Ya, dan waktu hidup pun juga nggak ada. Khulafaur Rasyidin itu kemudian ya Rasul sini saya minta air liurmu nggak ada. Walaupun Ali radhiyallahu an pernah diludahi Nabi SAW di matanya ketika sakit, Nabi meludah di tangan kemudian diusapkan ke mata. Tapi nggak tiap hari kemudian Ali minta ludah Nabi SAW. Ya. Yang saya tahu itu yang minta, yang nyari keringatnya Nabi itu adalah Ummu Sulaim. Kemudian yang pernah diludahi itu Ali bin Abi Thalib. Dan ini nggak dilakukan tiap hari. Ummu Sulaim nggak tiap hari nyari keringat Nabi. Gitu. Ya, maka yang harus kita pahami, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan ilmu, tapi kemudian justru mencari-cari hal-hal yang berbau khurafat seperti itu. Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa karena yahmilu ma'u zamzam. Nabi SAW bawa air zamzam. Fi al-adawa wal kurba.
Fi adawa wal kurbi, yaitu membawa air zam-zam dalam bejana dan wadah dari kulit. Wakana yasubu alal mardo wa yastasqihim. Dan beliau memberikan kepada orang yang sakit dan meminumkan mereka. Jadi ini penyembuh ya. Jadi kalau kamu punya keluarga-keluarga yang sakit, belikan air zam-zam, kasihkan biar sembuh. 36. Apabila musafir datang ke kotanya disunahkan berpelukan berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi SAW. Ya, jadi kalau datang pelukan. Tapi di sini nggak ada cipika-cipiki ya. Kanu ida talaku tasofahu. Yaitu ketika mereka saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan. Wa ida qadamu min safarin. Kalau mereka kemudian datang dari safar, ta'anaku. Mereka berpelukan. Cipika-cipikinya nggak ada ya. 37. Dianjurkan mengumpulkan teman-teman dan memberi makan mereka apabila datang dari safar berdasarkan perbuatan Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya tatkala Rasulullah tiba di Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi. Mu'ad menambahkan dari Syu'bah dari Muharib, ia mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membeli dariku 1 ekor unta dengan 2 uqiyah dan 1 dirham atau 2 dirham. Maka tatkala beliau sampai di Siron, beliau menyuruh menyembelih sapi lalu disembelih, maka mereka memakannya. Al-Hadis. Makanan itu dinamakan naki'ah, yaitu makanan yang dibuat orang yang datang dari safar. Hadis ini dan yang senada menunjukkan anjuran bagi imam dan pemimpin untuk memberi makan kepada para sahabat apabila tiba dari safar dan ia dianjurkan di sisi salah. Jadi gini, kali ini kalau kamu lihat ini kan kesannya kan barang mahal ya, kasih unta, sapi, dibeleh gitu kan. Maka ini pendapat saya ya, secara ekonomi aja. Pentingnya seorang muslim itu punya kemandirian pangan, ketahanan pangan. Maksudnya gini, kamu kalau nyari rumah, ya ini pendapat aja. Jangan beli di perumahan, karena tempatnya sempit. Ya, belilah di desa rodok jauh nggak apa-apa. Terus usahakan di belakang rumah itu ada tanah-tanah kosong mungkin 50 meter atau berapalah gitu. Nah, di situ kamu peliharalah entah ayam, entah kambing, entah sapi, terserah gitu loh. Nah, maka dalam kondisi-kondisi tertentu, ya toh, ada sunnah bahwasanya ketika kamu safar dari tempat jauh, ada sunnah kamu menjamu orang ya dengan nek Nabi ya boleh unta, boleh sapi. Nek emang kamu punya silakan gitu kan. Tapi dalam konteks kita ya toh, kalau emang punya ayam ya boleh ke ayamnya dewe gitu. Jadi nggak geger untuk beli di pasar gitu kan. Belum lagi nanti regane larang ras itu boleh gitu kan. Tapi kalau punya sendiri ya toh, tinggal diambil 1 atau 2 potong gitu. Goreng, bakar, silakanlah. Nah, itu untuk menjamu tamu. Atau mungkin di belakang rumah ada kolam ikan, seroke gitu loh. Ya, dan tentu bagus lagi kalau desainnya adalah pakannya juga pakan-pakan dari gampangannya kayak limbah atau sisa-sisa makanan, limbah-limbah pasar gitu kan, sampah-sampah pasar. Jadi bukan sing peternakan gede enggak, cuma sekedar untuk ketahanan pangan. Jadi saya masih ingat waktu SD itu bapak saya itu pelihara ayam. Ya saya yang ngasih makan tiap pagi gitu. Itu tuh ya kita memang goreng telur ya tinggal ngambil. Dan telurnya telur ayam kampung gitu kan. Jadi itu yang coba untuk saya ajarkan ke kalian gitu kan, kemandirian pangan gitu. Jadi kalau di rumah misal coba jangan biarkan belakang rumah itu kosong, cuma di sini suket gitu jangan. Kalau emang mungkin kan kasih kandang ayam, kasih mentok, kasih. Bahkan ada saya lihat sebuah video itu bagus tuh. Dia melihara mentok gitu kan. Tapi nggak dikasih makan katul, kasih makannya apa? Dia nanam tuh di pinggir-pinggir rumah itu pohon itu loh, kates itu. Nah, jadi katesnya itu dibiarkan rodok mateng ning nggon wit. Ya nek doyan dipangan katesnya, enggak doyan ya itu diambil terus diuncalke ning mentoke gitu, disosori nganti entek gitu. Dan itu orang Indonesia. Nah, ternyata di orang mana Cina, saya pernah lihat juga sebuah video itu. Jadi dia itu melihara ayam tapi di hutan. Jadi rumahnya dekat hutan. Dilepas tuh di hutan. Nah, tiap pagi sama sore atau balik. Nah, pas balik itu nggak dikasih makan katul juga. Dia kasih makan itu loh. Apa namanya? Waluh. Waluh, tahu waluh? Waluh ya, bukan belewah, waluh. Jadi di sana mungkin nanam waluhnya tuh gampang gitu kan. Nah, terus dipanen, tuh, ditaruh di truk gitu. Kemudian dipecel tok itu, pecel 2 apa 3 gitu, terus diuncalke ning ayam totoli sampai entek. Jadi ketika bisnis itu bisa didesain dari hulu ke hilirnya, kamu dari mulai pakannya bisa menyiapkan, kemudian sampai di akhir proses kamu nggak tergantung dengan pangan pabrik, maka ya keuntungan itu besar. Tapi kalau konteksnya rumah tangga, paling nggak itu mengamankan. Gampangannya kayak Mas Eko biasanya nek sewulan tuku ndok piro? 600.000, 700. Eh?
Masuk 300. 300 kan sak kota. Lah iya sak kotak toh. Tukumu pirang kotak sebulan? Satu tok. Kan mbiyen loro. Eh? Eh? Pernah dua. Tapi sekarang udah nggak pernah dua. Oh, iya toh. Mergo apa? Anggarannya renek. Apa kebutuhannya menurun? Sisa piye? Oh, akhirnya si wae. Oh, iya. Ya, artinya kalau kemudian udah punya rutinan untuk beli seperti itu gitu. Termasuk di pondok Esa Tali itu kan santri ini tuh yang bayar rutin itu cuma 30%. Dan 70% tuh bayar telat-telat. Sosok yang bayar bareng. Maka ada orang yang wakaf ke pondok itu, wakaf apa namanya, kandang ayam, ayam telur. Itu yang makan ya muridnya, kemudian hasilnya dijual ya buat operasional pondok. Nah pondok kalau mau mikir kayak gitu enak. Tapi kalau pondok mikirnya SPP-nya tunda ke, ya, nanti kalau ada pondok yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, nggak punya murid dia. Makanya kayak gitu-gitu tuh perlu didesain gitu loh. Jangan sampai kemudian kita apa namanya, ketahanan pangan kita kurang, kemudian kita tergantung pada orang-orang kafir. Nah, jadi impor sampai beras impor, tapi impor. Maka inilah yang bisa ditulis berupa adab-adab haji dan umroh untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada semua jamaah haji dan umroh yang dicintai dan diridhoinya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya. Sekian, Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah.